itu dari Mas Bego lewat terus ya Mas Bego terus coba ya jauh masih ada 2 km saya pernah bilang orang tua di sana bukan saya jadi oh lama pernah iya ya pas waktu masih siap siap saya dan beliau dan dari sana ya saya ya bisa sampai oh udah lama ya tahun-tahun berapa itu tahun sebelum tahun 2000 ya umur 20 ya 290 saya dia masih baru selesai masih ada umur nggak jauh ya bisa tapi saya saya 1 lebih mau 62 saya kelahiran 4 mau 6 Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini kita semua telah diberikan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat Islam ataupun nikmat iman, dan juga telah diberikan nikmat sehat lahir dan batin, sehingga pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita semua bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Izzatuul Islam ini. Semoga amaliyah kita, ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para keluarganya, pada duriannya, kepada ahli baitnya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in yang tabi'in, dan juga kita semua sebagai umat akhir zaman yang besar harapan kita digolongkan, dijadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kami mewakili seluruh jajaran pengurus DKM Izzatuul Islam mohon izin, mohon ridho, mohon halannya untuk menyampaikan beberapa maklumat yang insya Allah sudah biasa kita sampaikan maklumat di hari Jumat ini. Yang pertama, maklumat yang pertama datangnya dari Ketua Pembangunan Masjid Izzatuul Islam, Asyhadu an la أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا وأسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah
Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara antara lain dengan kita selalu mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan segala larangannya. Begitu juga tentunya kita senantiasa mengikuti petunjuk yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya mohon izin menyampaikan hal yang amat sangat sederhana yang pasti sudah diketahui oleh para jamaah, dan ini sifatnya mengingatkan. Saya sangat yakin jamaah yang hadir di hadapan saya ini banyak sekali tokoh-tokoh agama yang sangat mumpuni terhadap ajaran agama Islam. Jadi mohon izin, bukan saya mau mengajari titik berenang atau menggarami lautan, tidak. Ini mengingatkan kepada diri saya sendiri. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi terkait hati yang qalbun salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali kita semua datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih atau hati yang qalbun salim. Terkait hati ini amat sangat penting. Kita seringkali menyepelekan hal terkait dengan hati. Hati ini amat sangat ditekankan dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda, Inna fil jasadi mudghah, wa iza saluhal jasad kullu, wa iza fasadal jasad kullu, ala wahiyya qalbi. Bahwa sesungguhnya dalam diri setiap kita, setiap manusia ada segumpal darah atau segumpal daging di dalam jasad kita ini. Bila darah atau daging itu baik, maka akan tercerminlah hal-hal yang baik dari diri orang tersebut. Pemikirannya baik, sikapnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, seluruh yang keluar dari diri orang tersebut baik. Kebalikannya, ketika segumpal darah atau segumpal daging yang ada di dalam tubuh manusia ini rusak, maka akan lahirlah hal-hal yang dapat merusak dalam kehidupannya. Bukan hanya merusak dirinya sendiri, tapi merusak orang lain, bisa merusak orang banyak. Apalagi kalau sosok orang tersebut orang yang memiliki kekuasaan dan lain-lain. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan betapa hati ini amat sangat penting. Sehingga Allah firmankan seperti tadi, tidak ada gunanya, harta tidak ada gunanya, anak-anak yang kita banggakan tidak ada gunanya. Kadang-kala kita berlebihan, ketika harta kita banyak, kita merasa bangga. Ketika pangkat kita tinggi, kita merasa bangga. Ketika kita sukses, kita merasa bangga. Boleh-boleh saja, asal jangan berlebihan. Ketika anak-anak kita, bisa jadi pejabat lagi, kita bangga. Boleh-boleh saja, asal jangan berlebihan. Seperti itu. Yang sangat utama kata Allah, datang kepada Allah dengan hati yang selamat,
selamat, hati yang qalbun salim. Seperti kita ketahui, hati ini adalah pusat dalam kehidupan kita. Panglima, hati ini panglima yang memimpin kehidupan kita. Dengan hati kita bisa menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hati, bila ada penyakit hati, maka kita bisa tergelincir ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kaitan hati ini, saya ingin menyampaikan atau qalbun salim, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang bisa memiliki hati yang qalbun salim. Syarat pertama, ini inti-intinya saja. Orang bisa meraih atau memiliki hati yang qalbun salim apa? Yaitu yang pertama, salimul aqidah. Akidahnya selamat. Ini syarat mutlak. Jadi kalau akidahnya tidak selamat, tidak mungkin seseorang bisa meraih hati yang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, akidah yang selamat tentu saudara-saudaraku para jemaah amat sangat tahu. Yang utama tentunya terhindar dari penyakit syirik dan penyakit-penyakit lainnya. Penyakit syirik ini adalah dosa yang sangat utama, yang sangat besar, yang dibenci Allah. Semua dosa dibenci Allah, namun syirik ini lebih lagi. Yaitu inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya sebesar-besar dosa perbuatan syirik itu adalah sangat dibenci Allah. Jadi mari akidah kita selamatkan. Di sini nggak mesti kita melakukan penyembahan terhadap hal lain seperti agama lain. Akidah kita bisa rusak ketika kita mempercayai ada kekuatan lain yang mengatur alam semesta ini. Ada hal lain yang bisa memberikan kebaikan terhadap kita dalam hidup ini. Ada kekuatan lain yang bisa mengalirkan rezeki kepada kita dalam hidup ini. Tidak ada kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang melekat pada diri kita, mari kita sadari ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala semua. Harus kita gunakan untuk sebaik-baik keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kita selalu untuk taat kepada Allah, pemberian Allah semuanya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyimpangi, apalagi menyinggung keagungan Allah. Misalkan kadangkala masih ada yang bertanya tentang hari baik, bulan baik ke orang pintar. Nah, saya rasa yang begini insya Allah jamaah kita tidak yang demikian lagi. Ada yang masih cari arah yang baik, utara, selatan, barat, timur, dan lain-lain. Atau mohon maaf yang paling ringan, barangkali juga orang mau punya acara manggil pawang hujan supaya tidak hujan. Padahal dia sholat hajat saja mohon kepada Allah agar tidak hujan. Nah, bila kita melakukan yang kayak gitu, akidah kita sudah ke arah yang tidak baik. Jadi salimul akidah kita sudah ternodai. Mari kita hindari. Sekali lagi mari kita tanamkan akidah yang selamat. Akidah ini modal dasar bagi kehidupan kita untuk selamat dunia, lebih-lebih di akhirat. Itu syarat yang pertama dan yang paling utama. Salimul akidah ini kaitan dengan surat Al-Ikhlas yang kita tahu semua dan selalu kita baca, dan artinya kita sudah tahu semua. Enggak perlu saya jelaskan lagi mengenai keesaan Allah, mengenai keagungan Allah. Yang kedua, syarat dari qalbun salim adalah shahihul ibadah. Jadi tadi syarat yang pertama salimul akidah, yang kedua adalah shahihul ibadah. Oh, akidahnya selamat tapi dia tidak sahih ibadahnya. Sahih ibadah adalah
ibadah sesuai dengan yang diperintahkan Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita melakukan ibadah tidak sesuai, tidak sama, apalagi menyimpang dari yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sudah keliru, ibadah kita sudah melenceng. Ibadah tentu semua saudara-saudaraku jamaah sangat tahu, ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Ibadah umum bersedekah, menolong sesama hamba Allah dan lain-lain. Ibadah khusus yang sudah ditentukan ya. Misalkan apa itu sholat, zakat, puasa dan pergi haji. Nah ini saya ingin mengingatkan kaitan dengan sholat. Sekalian kalau yang saya mengingatkan ini untuk diri saya sendiri ya. Saya di berbagai tempat sering menjumpai, alhamdulillah saya sebagai pensiunan, saya pernah berdinas dari Aceh sampai Papua selama 33 tahun ya. Hampir seluruh Indonesia pernah saya datangi. Kadang-kala saya orang menjumpai sholat terlalu cepat. Padahal semua kita yakin, semua tahu ada rukun sholat, salah satunya tumakninah. Ini yang paling banyak dilanggar, yang paling banyak tidak dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan sholat. Dia sholat dengan cepat. Saya seringkali mendapati orang sholat, saya baru setengah rakaat, dia sudah 2 rakaat. Sering itu di sholat sunnah, tahiyatul masjid dan lain-lain. Yaitu memang hak seseorang, Allah yang maha menilai. Kita bukan mendahulukan penilaian Allah, hanya mengingatkan petunjuk Allah melalui Rasulnya. Ya, jadi dari sholat ini dilihat dari tata caranya, dari bacaannya, bacaan Rasulullah bagaimana. Nah, saya yakin para jamaah sangat tahu. Sholat ini untuk bacaan tentu memilih dan memilah. Oh bacaan ini boleh, bacaan ini boleh, bacaan ini boleh. Mana yang terbaik? Sama juga kita mengenakan baju, kain dan lain-lain. Oh kain ini bisa, kain ini bisa, baju ini bisa, baju ini bisa. Mana yang paling baik kualitasnya, lebih ibadah? Itu salah satu contoh barangkali ini Maulidin. Misalkan bacaan ruku dan bacaan sujud. Bacaan ruku Subhana Rabbiyal Azim sangat bagus, bacaan sujud Subhana Rabbiyal A'la sangat bagus. Tapi sejak turun surat Ijazah, ada perintah di ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rasulullah mengganti bacaannya. Subhana Rabbiyal Azim cuma tasbih, Subhana Rabbiyal A'la cuma tasbih. Tapi kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli itu doa. Rasulullah mengganti sejak turun surat itu. Oh apa baca yang lain salah? Tidak. Apa yang lain kurang baik. Tapi yang Rasulullah pindah bacaan setelah ada perintah Allah, maka itu lebih baik. Enggak ada ruginya. Itu doa. Karena ada kalimat fasabi bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah. Sehingga bacaan Rasulullah diganti, tidak lagi Subhana Rabbiyal Azim, tidak lagi Subhana Rabbiyal A'la. Ini hanya sepintas saya menyampaikan. Silakan yang tetap mau Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la itu pun bacaan tetap bagus. Jadi tolong ya sholat saya di berbagai tempat. Saya agama cuma ngerti alif ba, cuma kadang-kala saya ngalami tsunami di Aceh. Habis tsunami seminggu saya diminta belajar jadi khotib di masjid kecamatan Nesu. Saya lakukan, sudah saya tolak. Orang Aceh ini ahli agama, tapi saya menghargai, biarinlah walaupun saya cuma bisa alif ba, karena saya ingat perintah Rasul, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa yang kau dapat dariku walaupun hanya 1 ayat. Begitu, jadi perbaikilah sholat kita itu terkait sholat. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah,
Mohon izin saya lanjutkan, saya menyampaikan yang ketiga. Kalau tadi yang kedua sohihul ibadah antara lain sholat, yang lain saya yakin pada sudah lebih tahu dari saya karena sholat ini modal utama ya. Sebab nanti amal yang pertama dihisab di yaumul kiamah, di yaumul hisab adalah sholat. Bila sholatnya baik, insya Allah yang lainnya terbawa baik. Namun bila sholatnya rusak, bagaimana mungkin yang lain diharapkan baik. Nah, syarat yang ketiga dari qalbun salim apa? Yang pertama tadi salimul aqidah, yang kedua sohihul ibadah, ibadahnya benar sesuai petunjuk Allah melalui Rasulnya. Yang ketiga akhlakul karimah, akhlaknya mulia, akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap manusia. Kita makhluk ciptaan Allah, bagaimana akhlak terhadap Allah? Tentunya garis utamanya mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Makhluk yang akhlaknya kejam apa antara lain iblis atau setan, diperintah oleh Allah menolak sehingga dia diusir dari surga. Itu akhlak. Setan ciptaan Allah, dia enggak taat kepada Allah, tidak berakhlak. Nah, kita sekarang kalau kita menjauhi segala perintah Allah, berarti kita tidak ada akhlak kepada Allah. Ada atau banyak perintah Allah, atau ada perintah Allah yang tidak kita mau laksanakan padahal kita bisa, berarti kita tidak berakhlak yang baik kepada Allah. Kayak gitu. Atau larangan-larangan Allah antara lain ya dalam sejarah umat manusia, Nabi Adam alaihissalam dilarang mendekati pohon kuldi, itu larangan. Nabi Adam tergoda oleh setan laknatullah, dia langgar, itu juga akhlak dari seorang makhluk terhadap sang oleh dilanggar, akhirnya dia rutin terusir juga. Ya, nah, kita jangan sampai dalam hidup kita ini dimurkai Allah, naudzubillah min dzalik. Selanjutnya adalah akhlak terhadap sesama manusia. Dimulai akhlak tentunya terhadap kedua orang tua kita. Bagi yang orang tuanya masih hidup, perlakukan sebaik-baiknya. Amat sangat beruntung yang masih punya kedua orang tua atau salah satunya. Lebih-lebih anak laki-laki. Saya mengingatkan di berbagai tempat bahwa anak laki-laki ini milik kedua orang tuanya. Karena banyak anak laki-laki yang lupa dia berharta, duitnya melimpah, hartanya banyak, orang tuanya sangat sederhana. Jangankan orang tuanya sederhana, orang tuanya mampu saja harus dia bantu, dia beri, apalagi orang tuanya sederhana. Tolong diingat, hak orang tua terhadap anaknya tidak terputus sepanjang hidupnya. Kewajiban anak laki-laki terhadap orang tuanya tidak terputus selagi hidup. Nah, tolong karena saya banyak menjumpai yang kayak gini. Kalau boleh sedikit saya selipkan, pernah saya punya anggota seorang pama perwira di Aceh dari Jawa Barat. Saya tanya, orang tua kamu masih hidup? Masih. Kamu masih ingat orang tua kamu? Nangis di hadapan saya. Kenapa kamu nangis? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kenapa istri saya melarang saya berbuat baik kepada orang tua? Loh, jangan seperti itu. Kamu udah jadi anak yang durhaka, istri kamu jadi istri yang terlaknat. Kamu jangan biarkan. Andaikan nggak bisa juga seorang anak laki-laki dengan rezekinya yang halal memberikan dengan sembunyi-sembunyi kepada kedua orang tuanya, insya Allah tidak berdosa, asal jangan milik istrinya, asal dia telah memenuhi kewajiban kepada istrinya. Jadi itu ya, tolong sekali lagi, mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua dan seterusnya, tentunya kepada yang lebih tua, kepada karib kerabat, kepada keluarga juga tentunya sangat utama. Kalau tadi kepada orang tua, tentu juga kepada mertua ya, karena dalam hidup orang tua itu ada orang tua kandung, ada mertua, ada orang yang kita tuakan. Dalam hidup ini tuakan agamanya, tuakan ilmunya. Jadi mudah-mudahan kita semua orang yang dapat meraih hati yang qalbun salim, kita selamat dunia akhirat, hati kita nanti mengajak kita masuk ke dalam surganya Allah ya. Bila kita masuk surga disambut oleh Allah dengan firman Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa enggak enak kita datang menghadap Allah disambut seperti itu? Datang ke kantor bupati saja disambut senang, datang ke kantor gubernur disambut, datang ke kantor presiden disambut oleh Allah seperti itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datanglah kamu menghadap Allah dengan hati yang gembira. Fadhuli fi ibadi, masuklah bersama golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita yang di akhir hayat kita nanti kita bisa husnul khotimah, diterima seluruh amal ibadah kita, diampuni segala kesalahan kita, dilindungi kita dari syaitan laknatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.